Perkenalkan, nama saya Vika Almireniar, mahasiswa LSPR Communication and Business Institute. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PR program. Secara umum, PR atau public relation itu tidak jauh dari yang namanya reputasi. Jadi, tugas PR itu untuk menjaga sebuah reputasi. Nah, reputasi siapa yang kita jaga di sini? Reputasi perusahaan, institut, ataupun organisasi tempat PR itu berada. Tugas PR juga untuk menjembatani dan memberi pemahaman kepada publik dan perusahaan. Peran utama PR yaitu ada dua. Yang pertama, communication technician dan communication manager. Bedanya adalah kalau misalnya communication technician itu bagaimana teknis dalam berkomunikasi yang nantinya akan disampaikan, misalnya membuat materi desain untuk berkomunikasi. Lalu kalau misalnya communication manager itu peran PR untuk membuat perencanaan dan sebagai advisor yang berpengaruh dapat mengambil sebuah keputusan. Lalu ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PR, yaitu membuat project, campaign, dan program. Project adalah kegiatan komunikasi tunggal yang dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi. Misalnya membuat siaran pers. Lalu campaign. Campaign adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam waktu tertentu. Misalnya membuat kampanye untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik yang memakan jangka waktu dalam setahun. Dan yang terakhir yaitu program. Program adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam waktu yang berkelanjutan. Misalnya membuat gathering di dalam perusahaan untuk karyawan. Jika kita membicarakan PR, pasti sering banget dikaitin dengan marketing communication. Dan beberapa perusahaan juga sering menggabungkan dua hal tersebut. Tetapi PR dan marketing communication ini adalah hal yang berbeda. Kalau misalnya PR, dia lebih berfokus kepada bagaimana cara berkomunikasi jangka panjang kepada konsumennya. Tetapi kalau misalnya marketing communication, dia berfokus untuk mencapai kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Walaupun PR dan marketing communication ini berbeda, tetapi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Karena dua hal ini saling mendukung dan saling berkaitan. Misalnya sebuah perusahaan ingin launching sebuah produk baru. Tugas PR dalam hal ini yaitu untuk merancang program komunikasi kepada audiensnya. Misalnya membuat press conference, membuat brosur, membuat flyer, dan yang lainnya. Sedangkan marketing communication berperan untuk fokus dalam membuat program komunikasi promosi. Misalnya mengadakan promosi buy one get one atau menggunakan SPG sebagai alat bantu promosi. Selanjutnya saya akan membahas definisi atau teori dari Theodore Newton Weil. Menurut beliau, PR itu bukan advertising ataupun promosi, tetapi adalah keseluruhan kegiatan yang menghubungkan dari perusahaan kepada publik. Dan menurut beliau, prinsip utama kita sebagai PR yaitu untuk memberikan informasi sesuai fakta dari kejadian yang sebenarnya. Di Indonesia sendiri, sejarah PR dimulai dari ketika sudah disiarkan bahwa Indonesia sudah merdeka melalui siaran radio. Lalu sekarang kita membahas tentang perencanaan PR program. Nah, sebelum kita membuat perencanaan PR program, kita harus mengetahui goals dari perusahaan kita terlebih dahulu. Goals dari perusahaan kita harus dapat dilihat, dihitung, dan sifatnya jangka panjang. Kalau kita sudah mengetahui goals dari perusahaan kita, baru kita bisa memulai untuk membuat perencanaan PR program yang nantinya akan bertujuan untuk mencapai goals dari perusahaan tersebut. Dalam melakukan perencanaan PR program, ada 8 stage yang harus kita lakukan. Stage yang pertama yaitu situation analysis. Situation analysis ini harus dilakukan terlebih dahulu karena kita harus mengetahui sekitar lingkungan dari perusahaan kita. Nah, ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan untuk menganalisis. Yang pertama yaitu SWOT. Teknik ini digunakan untuk menganalisis perusahaan kita.
Yang kedua yaitu PAS. PAS dilakukan untuk menganalisis environment. Stage yang kedua yaitu objektif, yang mana bertujuan untuk mengukur lebih spesifik yang nantinya akan didapatkan dan diberi kuantifikasi melalui angka. Untuk melakukan objektif, kita dapat menggunakan SMART. Stage yang ketiga yaitu audience. Kita harus mengetahui target audience kita siapa, karena beda target audience, beda pula objektifnya. Stage yang keempat, strategi. Strategi adalah sebuah aktivitas yang nantinya akan dilakukan di dalam sebuah program untuk mencapai tujuannya. Di dalam strategi ada key message. Key message adalah pesan utama yang ingin kita sampaikan. Stage yang kelima adalah taktik. Taktik adalah sebuah rincian atau detail di dalam strategi yang sudah ditentukan. Stage yang keenam adalah timeline. Timeline adalah jadwal dari strategi yang sudah kita tentukan dan kapan akan dijalankan. Stage yang ketujuh yaitu budget, di mana ini adalah sebuah rincian pengeluaran yang akan dilakukan untuk membuat sebuah program. Dan yang terakhir adalah evaluation. Di dalam stage ini sangat penting karena kita dapat melihat dan mengevaluasi apakah program yang kita lakukan ini sudah berjalan dengan seharusnya atau tidak. Sebagai seorang PR, kita harus bisa profesional dengan melakukan research ataupun pengumpulan data sebelumnya. Penelitian itu dapat dilakukan dengan cara kualitatif, yang dimana mengumpulkan data dalam bentuk tanggapan ataupun pernyataan. Hal itu bisa dilakukan dengan cara secondary research. Secondary research adalah pengumpulan data atau analisis informasi yang sudah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Dan data dan informasi itu dapat kita temukan melalui makalah, majalah, sampai internet. Konten di internet telah membuat akses informasi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Namun, internet juga melakukan penetapan keandalan dan validitas terhadap informasi jauh lebih sulit. Oleh karena itu, jika kita ingin mencari informasi dari internet, kita harus selalu waspada, terutama jika website tersebut tidak terdaftar atau tidak memiliki kontak dan informasi. Selain kualitatif, kita dapat melakukan kuantitatif. Metode kuantitatif tentunya berbeda dengan kualitatif. Pendekatan kuantitatif lebih berfokus untuk mengumpulkan data secara angka. Dan penelitian ini dapat dilakukan dengan cara membagikan kuesioner ataupun survei. Sekian penjelasan saya mengenai PR program. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.